Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Diam dengan hormat
marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang awal dan yang akhir, Engkau telah menjadikan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan menyatakan kami benar serta memberi hidup kekal. Sebab itu kami datang ke hadapan tahta rahmat-Mu memohon, genapilah janji-Mu kepada kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami menghayati sikap hidup yang baik dan benar. Sebagai jawaban kami terhadap anugerah-Mu, ajarlah kami agar setia menanti-nantikan Engkau pada waktu kesulitan. Tolonglah kami agar tetap menguasai diri dan mengingat Engkau pada waktu kemudahan dan kelimpahan. Ya Allah, kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman-Mu yang kekal dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 371 ayat 1, Aku rindu pada Yesus. Pembacaan firman Allah yang diambil dari Injil Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit.
Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Berita pengampunan dosa. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 sampai dengan 3, Sekarang Bersyukur.
saja. Kembali ke ayat 1. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, dirinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus selamanya. Ayat 2. Haleluya, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak teri, pengasuhan Nya, tolongannya besar, seluas dunia. Musik saja kembali. Lanjut ke ayat 3. Yang tiada terpanding, Sang Bapa Anakku, simpan lemah hati, hiduplah yang lurus, kekal terpujilah, sekarang dan terus, selama-lamanya. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari di
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Di sepanjang satu minggu ini Tuhan, Engkau telah menolong, Engkau telah menyertai, dan Engkau telah melimpahkan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami telah berkumpul di rumah-Mu bersama dengan saudara-saudara seiman kami, dan kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati persembahan ini, dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap tangan-tangan yang telah memberi pada saat ini, kiranya Engkau terus alirkan segala berkat karunia-Mu dalam kehidupan mereka, dalam setiap apapun yang mereka kerjakan juga Tuhan Engkau berkati. Dan begitu juga kami berdoa bagi tangan-tangan yang masih belum memberi pada saat ini, kiranya Engkau juga mengasihi, terus menyertai kehidupan mereka Bapa, sebagaimana Tuhan menyertai kami pada saat ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berikan kekuatan bagi mereka, dan Engkau berikan juga hati yang jujur, biar persembahan ini Tuhan dapat dipergunakan sebagaimana dengan keinginan Tuhan di surga. Ini kehidupan kami pada saat ini Tuhan, dan ini doa kami yang singkat ini hanya kami landaskan nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala pendapatanmu. Amsal pasal 3 ayat 9. Jemaat dipersilakan duduk. Kesaksian pujian kur atau vokal grup dari Faomasi Lingkungan 5.
Untuk persiapan pelayanan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1, Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu yang benar-benar berfirman, dan harapkan padamu mengingat seluruh Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini, bisa menghadap hadirat Tuhan oleh karena kasih setiamu. Kami sudah mengalami banyak hal yang Tuhan lakukan yang begitu besar. Keajaiban-keajaiban yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Baik dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, dan sesama saudara kami yang seiman di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur kepadamu dan mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Terlebih pada saat ini juga Tuhan, kami rindu akan sabda Tuhan. Dan kami mohon biarlah Tuhan menyampaikan kepada kami sebagaimana Engkau mempercayai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat yang daripada Tuhan kami minta Tuhan berikan bagi kami. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan, biarlah kiranya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu kepada kami, dan kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan di awal bulan Juli terambil dari Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai 18. Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai 18, beginilah firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yahobu. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema dari firman Tuhan yang baru kita baca yaitu hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Auri baba atule Baba wa Ibu adede Yehova. Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya percaya bahwa kasih Allah sungguh besar di dalam kehidupan kita. Kita selalu merasakannya sebagaimana yang dikatakan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, bahwa kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmat-Nya
selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Salah satu hal yang sungguh luar biasa yang sudah dirasakan oleh orang tua, bahkan kakek nenek ketika menyampaikan kepada kami, puji Tuhan Ibu Bapak Pendeta, karena pada tahun ini anak-anak kami bisa naik kelas. Anak-anak kami bisa menamatkan lulus dari bangku SD, SMP, SMA. Bahkan ada juga yang sudah menyelesaikan kuliahnya. Kemudian kemarin juga kita bisa menyaksikan bersama bagaimana kasih Tuhan kepada kedua saudara kita, Ari dan Melvi. Acara pemberkatan nikah, resepsi dan berbagai acara sudah terlaksana dengan baik. Semuanya itu adalah karena kasih Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu, kita selalu berharap bahwa kasih setia Tuhan ini tidak akan pernah habis-habisnya. Dan selalu berkelanjutan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, demikian juga di dalam firman Tuhan ini bagaimana ketika Ethan melalui pengajaran di dalam nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel, bagaimana mereka mengagungkan nama Allah, bagaimana mereka bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama Allah karena perbuatan Allah yang sungguh besar dan dahsyat. Karena mereka telah melihat bagaimana kasih setia Allah itu di dalam kehidupan mereka, dan secara khusus ketika Allah memilih dan memberikan kepada mereka seorang raja yang baik, yaitu dia adalah Raja Daud. Karena Daud tetap hidup di dalam ketaatan, karena Daud tetap hidup di dalam keadilan, maka Allah telah menepati janjinya kepadanya. Sebagaimana Allah telah mengikat sebuah perjanjian kepada umat pilihannya, bahwa dia akan memberkati orang-orang yang hidup dengan menuruti segala perintah dan hukum Allah. Dia berlaku adil, dia melakukan kasih sebagaimana yang sudah Allah lakukan kepadanya. Maka demikianlah Allah bersumpah demi namanya, dia akan memberkati hambanya, bahkan memberkati umatnya, keturunannya, cucu-cucunya. Dan inilah yang sudah dirasakan oleh Raja Daud. Ketika Allah bersumpah kepadanya bahwa dia akan menegakkan Daud dan anak cucunya. Dan Daud sudah menerima semuanya itu. Bagaimana Allah meninggikan tanduknya sebagai lambang kekuasaan. Bagaimana Allah memberikan kemenangan-kemenangan kepadanya ketika dia berperang, ketika dia menghadapi musuhnya. Bangsa Israel telah mengalami kebaikan Tuhan ketika Allah selalu memelihara, ketika Allah selalu berpihak kepada mereka, ketika Allah selalu membela hak-hak mereka. Dan disitulah Allah menunjukkan keadilannya. Dan ketika Allah dengan sifatnya yang adil itu, maka Allah benar-benar berpihak kepada orang yang benar. Dan bagaimana kasihnya yang begitu besar itu, sehingga kasihnya itu selalu dia wujudkan, selalu dia nyatakan, selalu dia berikan kepada umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah mengapa melalui nyanyian pengajaran Ethan ini dia mengajak segenap umat bangsa Israel, di mana dia berkata di ayat yang ke-16, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Berarti ini adalah sebuah respon. Ini adalah merupakan ungkapan rasa syukur orang-orang yang telah menerima kemenangan, orang-orang yang telah menerima kasih daripada Tuhan. Maka dia berkata, berbahagialah bangsa Israel,
Berbahagialah umat pilihan Allah. Berbahagialah kita yang saat ini sebagai orang-orang percaya yang selalu tahu berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Tentu Bapak Ibu, kalau kita melihat dan mendengarkan respon orang-orang yang telah mengalami kasih daripada Tuhan, dan dia selalu mengucap syukur dan selalu bersorak-sorak, maka dia akan selalu berkata puji Tuhan. Dia selalu berkata semuanya ini karena Tuhan. Dia akan selalu berkata sungguh Allah itu baik. Dan juga dia akan selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara, bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan, bahwa Tuhan akan selalu melindungi, bahwasanya dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka respon orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan dan dia bisa bersorak-sorak, dia bisa mengucap syukur, yaitu dengan mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Bahkan dia memuliakan Tuhan dengan hartanya. Dan di dalam kehidupannya sehari-hari, dia akan hidup di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Tapi bagaimana dengan respon orang-orang yang tidak tahu berterima kasih? Tentu mereka dikatakan di sini bukan orang yang berbahagia, tetapi mereka adalah orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang jauh daripada hukum-hukum Tuhan. Dan respon orang-orang yang tidak bersyukur pasti kebalikan dari orang-orang yang bersyukur. Kalau orang yang bersyukur dia berkata puji Tuhan, maka orang yang tidak bersyukur dia akan selalu berkata, itu biasa saja. Kan kita pernah mendengar orang-orang seperti itu. Ketika kita mengatakan luar biasa kasih Tuhan kepadamu, luar biasa berkat Tuhan kepadamu, dan dia akan menjawab dengan spontan, itu mah biasa saja. Masih menganggap sepele, masih menganggap tidak apa-apa, ada apa-apanya. Apalagi kalau orang itu akan membandingkan berkat yang dia terima dengan orang lain, ketika dia menurut dia yang dia terima hanya sebesar ini, maka ketika dia melihat berkat yang diterima orang lain menurut dia begitu wah dan besar, dan bukan rasa syukur, bukan rasa terima kasih yang keluar dari mulutnya, justru dia mengatakan, Allah itu tidak adil. Mengapa lebih besar rezeki orang itu daripada yang saya miliki saat ini? Itu adalah orang-orang yang tidak bersorak-sorai, itu adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Apalagi kalau orang itu menerima berkat dari Tuhan dan tidak sesuai dengan keinginannya. Ibarat orang tua kalau sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepadaku anak laki-laki. Lalu yang lahir di tahun itu anak perempuan, lalu tinggal rezeki ku sada aswaya. Ono matuan ni ada gubahana babi ke gunung alabi. Itu adalah orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Ada orang-orang seperti itu. Ada dannya bayu tahu alui nasa. Hati-hati. Semuanya adalah berkat Tuhan. Apa yang ada selalu dia merasa kurang pas, merasa tidak pernah cukup, merasa tidak pernah puas. Selalu mengatakan masih abu-abu mano. Dia selalu hidup dalam kekhawatiran, sudah ada beras hari ini dia masih meragukan hari esok. Sudah ada uang dia bingung mau dikemanai. Padahal ada berkat Tuhan. Dan lagi-lagi melalui Mazmur ini dia mengajak kita sebagaimana Etan pada saat itu dan umat Allah dan Daud sendiri mengatakan berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai karena hidup mereka ada di dalam cahaya wajah Tuhan. Demikianlah juga kita Bapak Ibu. Hendaklah kita juga selalu bersyukur kepada Tuhan. Hendaklah kita selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu sungguh luar biasa. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih. Itu yang pertama yang mau disampaikan kepada kita.
Kemudian ketika dia berkata keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ini arti bahwa Allah itu sungguh tidak main-main. Ketika Allah menetapkan bangsa Israel sebagai umat pilihannya, ketika Allah memilih Raja Daud sebagai raja, sebagai pemimpin bagi bangsa Israel, tujuan Allah sebenarnya supaya bangsanya merasakan damai sejahtera, supaya mereka hidup di dalam kedamaian. Dan mereka tahu sendiri bagaimana Allah itu dalam menegakkan keadilannya. Bahwa dia tidak main-main, dia akan menghukum orang yang bersalah. Dan dia akan memberkati orang-orang yang berkenan, yang mengikuti segala perintah Tuhan. Maka yang saya mau sampaikan kepada kita juga di sini adalah bagaimana juga kita bisa hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena ketaatan kita pasti akan menghasilkan berkat. Dan ketidaktaatan kita akan membawa hukuman kepada kita. Sekali lagi di ayat yang ke-15, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Tuhan. Allah memerintah dengan adil. Allah menegakkan segala peraturan hukum-hukum dan perintahnya supaya bangsanya tidak pernah menyimpang. Dan demikian juga kita hendaklah kita hidup dalam ketaatan itu. Apalagi ketika dia berkata hiduplah dalam keadilan. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang telah menerima keadilan Tuhan? Adakah kita bersikap adil kepada sesama kita? Jangan-jangan kita kadang pilih bulu. Jangan-jangan kita berat sebelah. Jangan-jangan kita lebih membela orang yang bersalah daripada orang-orang yang berlaku benar. Karena kita mengatakan, oh dia kerabatku, oh dia temanku, oh dia punya uang dan sebagainya. Tidak. Allah membela hak-hak orang benar, Allah membela orang-orang yang tertindas. Dia akan bersama dengan orang-orang yang lemah, demikian juga dia menginginkan orang-orang pilihannya dan termasuk kita juga. Supaya kita melakukan atau memiliki sifat Allah, yaitu adil itu. Kita akan gemar untuk melakukan segala perintah Tuhan. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kita harus bisa bersikap adil. Ibarat orang tua, ketika dia membagi harta warisan kepada anak-anaknya, maka dia tidak akan berat sebelah. Ono sia adaba manihun ya, ono sita talu daba semanihun, tidak. Fagele-gele wa omasinya, itu adalah adil. Kakek nenek ketika dia memberikan uang kepada cucu-cucunya walaupun hanya 2.000, maka dia tidak pernah mengatakan, oh ini cucu yang paling terbesar, oh ini cucu kesayangan saya, maka saya akan menambah lebih daripada 2.000. Tidak, fagele-gele. Rata semuanya, dan itulah yang ditegakkan oleh Allah. Dan demikian juga kepada pemimpin-pemimpin pada saat ini, bahkan kepada kita saat ini, bagaimana juga kita hidup di dalam keadilan. Karena ketika kita hidup dalam keadilan, maka terciptalah damai sejahtera. Kita nyaman, kita merasakan sukacita daripada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah telah berpihak kepada kita melalui orang-orang yang telah dipilihnya. Yang ketiga, yang mau disampaikan kepada kita di sini adalah, yaitu di ayat yang ke-17 sampai 18. Karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah, sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan tanduk kami meninggi. Ketika Allah meninggikan bangsa Israel, Allah mengangkat derajat mereka. Allah mengistimewakan mereka. Allah menyebut mereka sebagai umat kesayanganku, umat pilihanku. Maka kita juga adalah merupakan umat kesayangan Allah. Allah juga telah meninggikan tanduk kita. Ketika Allah mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini. Artinya
kita yang tidak berguna, kita yang tidak berharga menjadi berharga. Yang tidak bernilai menjadi bernilai. Yang tidak dipandang menjadi terpandang. Yang dianggap kecil ditinggikan oleh Tuhan. Dan itu karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita sudah ikut di dalam kelompok orang-orang yang berbahagia karena kita sudah menerima anugerah Tuhan secara cuma-cuma. Maka bagaimana kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan ini, dia mengajak kita, hendaklah kita selalu memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Selalu bersorak-sorak bagi namanya, sebab Allah telah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita memuji Tuhan. Melalui talenta-talenta kita. Melalui harta kita, melalui hidup kita. Waktu kita. Dan segala sesuatunya. Kita berikan untuk Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Apalagi kalau kita terpanggil untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini, dia benar-benar mengajak kita supaya kita hidup di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan, dan supaya kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita rasakan saat ini, tetap muliakan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Ayat hafalan, karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Mari kita membaca bersama-sama 3-3 ya. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Mazmur pasal 89 ayat 17, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas kasih setiamu yang telah Engkau nyatakan, yang telah kami alami dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dan inilah hidup kami persembahkan kepadamu. Terimalah kami, karena Engkau sungguh menganggap kami sebagai anak-anak kekasih hati Tuhan, sebagai anak kesayangan-Mu. Tanduk kami telah ditinggikan oleh pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Engkau menganggap kami berharga, dan biarlah kiranya juga kami senantiasa hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari kami menunjukkan sifat Allah yang adil, kasih dan setia itu. Firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami, biarlah Tuhan tanamkan dalam hati kami melalui pertolongan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Tuhan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kesaksian pujian kor atau vokal group dari Faomasi Lingkungan 5.
Saatnya kita mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh majelis. Salam, Yahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Pada hari ini di tengah-tengah kita ada keluarga baru yang kemarin diberkati, Saudara Ari Zaluhu dan Melvin Mendefa. Atas nama majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat menempuh hidup baru, bahagia dan sukses selamanya. Titipan kami setelah selesai ibadah ini nanti jangan buru-buru pulang. Untuk saudara Melvi ada ketua komper Ibu Nanuni Zendate yang siap menyambut untuk bergabung di Komisi Perempuan. Begitu juga kepada saudara Ari. Ini saya tidak titipkan kepada ketua ini karena ketua lebih banyak di konsistori. Saya titipkan ke Bapak Ama Jenika sebagai sekretaris untuk menyambut untuk bergabung di komisi Bapak. Selamat beribadah untuk hari ini. Para pelayan ibadah Minggu 9 Juli 2023, pengkhotbah Pendeta Adieli Laia STH di Turgos Satuan Nekriso Ama Ifolasi. Ibadah dalam bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Kamis pukul 19 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Para pelayan Komisi Pelayanan Anak untuk 9 Juli 2023 dapat dilihat di warta jemaat yang sudah dibagikan. Rapat koordinasi tim standarisasi pelayanan BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan kembali tim penyesuaian standarisasi pelayanan BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan rapat koordinasi yang diselenggarakan pada hari Minggu 9 Juli 2023 setelah selesai ibadah di ruang konsistori BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada masing-masing tim dapat mengikuti rapat dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. BNKP Jemaat Salom. Diberitahukan kembali Komisi Perempuan BNKP Jemaat Salom akan membawakan pujian pada ibadah Minggu 9 Juli 2023 serta dilaksanakan pengumpulan persembahan yang diantar ke depan untuk penggalangan dana BNKP Jemaat Salom. Pada pengumpulan persembahan yang diantar ke depan ini sebelumnya kita sudah bagikan amplop di belakang pintu masuk sebelum ibadah. Komisi Remaja dan Pemuda diberitahukan Komisi Remaja dan Pemuda mengadakan kegiatan olahraga badminton yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Juli 2023 pukul 16 sampai 18 WIB di GOR Lapangan Bulog Kelapa Gading. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan olahraga dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Yang kelima, panitia perayaan hari-hari besar gerejawi. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-63 BNKP Jemaat Jakarta, maka akan diadakan beberapa kegiatan lomba sebagai berikut. Yang pertama, lomba domino berpasangan pria yang dikoordinir oleh Komisi Bapak. Syarat dan ketentuan, peserta domino dari Komisi Bapak dan Komisi Remaja dan Pemuda. Kedua, lomba akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 setelah ibadah di gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pendaftaran dan persyaratan lainnya dapat menghubungi seksi olahraga Komisi Bapak, PIC-nya Bapak Ahmad Salom Harefa. Kedua, karaoke rohani pasutri, pasangan suami istri. Syarat dan ketentuan, peserta setiap lingkungan 2 pasang pasutri. Kedua, membawakan 1 lagu rohani karaoke.
Terus selanjutnya pendaftaran dimulai pada hari Minggu 2 Juli 2023 sampai 10 Juli 2023. Lomba akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juli 2023 setelah ibadah di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Informasi selengkapnya dapat menghubungi pengurus PPHBG Bapak Majef Mendeva, Ibu Inai Nori Barubu dan GB Zega. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, diharapkan kepada seluruh warga jemaat untuk turut serta mengambil bagian dalam kegiatan perlombaan yang dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Keenam, katekisasi CD. Diberitahukan bahwa sekolah CD tahun ajaran 2023-2024 akan dimulai pada awal bulan Agustus 2023 secara tatap muka di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pendaftaran peserta sekolah CD dibuka pada hari ini Minggu 2 Juli sampai 30 Juli 2023 melalui SNK masing-masing lingkungan. Pertemuan perdana peserta sekolah CD akan dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2023 secara tatap muka. Persyaratan dan mekanisme penerimaan peserta katekisasi CD dapat melihat dari warta jemaat yang sudah dibagikan. Persembahan, laporan keuangan, penerimaan minggu ini 11.257.649 rupiah. Pengeluaran 41.946.605 rupiah. Saldo kas per 30 Juni 2023 157.925.567 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Yang berulang tahun minggu ini sejumlah 18 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat Yahoo. Untuk penutup ibadah, jemaat kita undang untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kembali kami memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa, atas waktu yang telah Engkau berikan bagi kami pada saat ini, sehingga kami boleh datang di hadapan-Mu dan kami boleh memuji Tuhan. Baik melalui nyanyian pujian yang telah kami persembahkan untuk Tuhan, bahkan melalui kehidupan kami yang telah kami serahkan saat ini untuk Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Demikian juga kami telah memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah kami berikan di hadapan Tuhan, persembahan syukur kami
bahkan perpuluhan yang sudah kami bawa di hadapan Tuhan. Dan kami mohon dan penuh kerendahan hati, mari terima ya bagi kami, biarlah kiranya menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hati Tuhan. Dan curahkanlah senantiasa berkat-Mu Tuhan kepada kami, biarlah kami juga semakin heran di dalam memuji dan memuliakan Engkau. Ajarkanlah kami juga untuk melakukan segala perintah Tuhan, untuk melakukan segala kehendak-Mu, dan berikanlah kepada kami buah-buah roh, agar kami juga tidak pernah menyimpang, dan kami tetap hidup dalam ketaatan, hidup dalam kasih, dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih juga Bapa saat ini Engkau telah mengizinkan kami untuk boleh melayani pekerjaan. Semua kami yang boleh bertugas saat ini, kami tahu bahwa semuanya bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi semuanya karena semata-mata kasih anugerah Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi mereka dengan kuasa daripada Roh Kudus, dan pakailah mereka senantiasa. Biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan, dan kami tetap siap bersaksi bagi nama Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat, sakit, yang tidak berdaya di hadapan Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami, Saraswati Telambanua, Purnama Zebua. Demikian juga orang tua kami, Bapak Ama Devi Zega, Bapak Ama Arista, Bapak Ama Helen Harefa, Bapak Ama Rizda, Bapak Ama Noni, Ibu Ina Markus, Bapak Ama Grace, Ibu Ina Curman, dan masih banyak ya Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan berharap Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau berkuasa atas kami, dan demikian juga Tuhan akan berkuasa bagi orang-orang yang sudah kami sebut nama mereka satu persatu. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau angkat tangan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Dan setiap obat makanan yang telah mereka makan dan minum, biarlah Tuhan juga berkati. Biarlah itu menjadi saluran berkat Tuhan, agar mereka bisa mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Berikanlah juga mereka kesabaran dan ketabahan untuk menerima dan menjalani semuanya ini, sehingga mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka umur yang panjang. Berkatilah setiap pekerjaan, setiap usaha mereka. Dan ajari juga mereka ya Bapa, agar mereka juga tetap hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Demikian juga kami mendoakan keluarga baru yang Tuhan telah berkati melalui pernikahan kudus, yaitu saudara kami Ari dan Melvi. Dan saat ini mereka bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Tuhan berkatilah keluarga baru ini. Biarlah mereka dalam kehidupan berumah tangga, mereka tetap takut akan Tuhan. Mereka akan tetap hidup bahagia, rukun, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua mereka, berkati sanak saudara mereka, dan apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka, biarlah mereka juga menjadi orang-orang yang selalu bersorak-sorai dengan memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, jemaat BNKP Jakarta, dari lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 6. Berkatilah setiap rumah tangga, berikanlah juga mereka kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga. Berkati setiap orang tua, cukupkanlah segala kebutuhan. Berkatilah setiap anak-anak mereka, biarlah anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Bahkan berikanlah masa depan yang baik kepada anak-anak mereka. Berkati juga seluruh orang tua kami yang lanjut usia. Biarlah Tuhan juga memberikan mereka kesehatan. Demikian juga Tuhan, agar mereka juga senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka juga tetap menceritakan dan bersaksi atas setiap kebaikan dan mukjizat-mukjizat Tuhan yang telah mereka alami dalam kehidupan mereka.
Kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengukuhkan iman mereka, agar mereka tetap teguh dalam iman, dan mereka tetap percaya bahwanya Tuhan Yesuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang tidak bisa datang pada saat ini. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Jikalau mereka berada dalam keadaan berduka cita, mari juga Tuhan hiburkan hati mereka. Dan mereka yang masih hidup dalam kekerasan hati, Tuhan lembutkanlah hati mereka. Biarlah Engkau yang memanggil mereka, agar setiap lutut bertekuk di hadapan Tuhan dan bersujud memuji, memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin pemerintah kami. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Kau memberikan mereka kepemimpinan yang baik, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan berikan bagi mereka, agar mereka juga selalu berlaku adil dan tetap menyatakan kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Agar kami juga merasakan damai sejahtera, sukacita yang datang dari surgawi. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami, baik itu fakir miskin, janda duda, setiap orang-orang yang tertindas karena telah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang juga menolong mereka. Kami Tuhan merasa berkekurangan untuk menolong dan memberkati mereka. Tapi kami tahu bahwa sungguh Tuhan luar biasa. Biarlah Engkau menjadikan orang-orang yang ada di sekitar mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati, menolong mereka. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami mohon, biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan menyertai kami. Sehingga selama kami berada di perjalanan, kami senantiasa aman karena perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan. Datanglah kerajaan, jadilah di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Mari kita bersatu dulu. Amin. Yahobu,